terlebih dahulu, yang saat ini berada di Jakarta untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Didi. Selamat malam Mbak Kania, selamat malam Pak Dewa, Pak Prawoto, Pak. Mohon maaf kalau salah. Ya, selamat malam. Dan Mas Rudi, Wakil Wali Kota, selamat malam. Selamat malam Bapak. Terang saya cukup bangga ya, bukan cukup bangga sekali dengan hasil dari mobil SMK ini. Namun satu sisi begitu kemarin beberapa waktu yang lalu di uji emisi tidak lolos, terus tiba-tiba di blow up. Bahkan media pun juga ikut memblow up mengenai kegagalan dari uji emisi mobil SMK ini. Saya sangat menyayangkan. Yang disayangkan begini, seperti BPPT ini kan gudangnya orang-orang pintar di Indonesia lah. Jadi daripada memblow up di media, kenapa tidak dilakukan pembicaraan dulu antara BPPT dengan pihak SMK untuk bagaimana yang terbaik. Sebelum uji emisi jangan maksudnya? Di blow up dulu gitu, jangan di blow up di media dulu, tapi dicari solusinya yang terbaik. Kita harusnya patut bangga, negara besar seperti Republik Indonesia yang tercinta ini, masa kalah dengan Malaysia yang negeri kecil, tapi dia berhasil dengan produk mobil nasionalnya bahkan sampai mendunia. Baik. Kita nggak punya sama sekali. Seperti Malaysia, mereka berani untuk menggandeng dari perusahaan otomotif di Inggris yang dikenal dengan Lotus. Dia bisa memproduksi mobil-mobil dengan teknologi yang canggih. Dari Lotus diadopsi di mobil produk Malaysia. Nah, SMK ini dengan para pakar profesional ataupun orang-orang pinternya yang ada di Indonesia, ayo dong kita dukung SMK ini. Masa adik-adik SMK kita ini didiemin begitu aja, kalau orang Jawa bilang digelundungke gitu. Oke, baik Pak Didi. Jadi satu sisi saya setuju dengan pendapat Mas Rudi ya sebagai Wakil Wali Kota. Iya, baik Pak Didi. Mengatakan bahwa ingin sekali untuk mobil SMK ini bisa berhasil untuk tampil bukan saja di Indonesia. Memang betul Pak Prawoto mengatakan masalah global. Itu baik. Betul. Tapi harus didukung sepenuhnya ya, harus ada upaya lain gitu bagaimana caranya untuk mendukung sepenuhnya mobil SMK ini. Kita beralih ke Pak Roy kalau begitu yang saat ini berada di Papua, masih bergabung bersama kami pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi. Silakan Pak Roy, silakan Pak Roy. Halo, selamat malam Pak Roy. Hubungannya terputus. Iya, sayang sekali. Baik, kalau begitu saya minta tanggapan ke Pak Prawoto, tadi sempat disebut-sebut BPPT yang gudang orang-orang pintar katanya. Terima kasih Pak, kalau BPPT masih dianggap sebagai gudangnya orang-orang pintar gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa BPPT tidak pernah memblow up. Bahkan hasil pun kami tidak punya wewenang untuk melakukan untuk menyampaikan ke publik gitu. Karena semua yang dilakukan ke BPPT itu adalah customized ya, kalau yang seperti ini gitu. Jadi hanya dideliver ke customer dan dideliver ke lembaga yang berwenang untuk memberikan sertifikasi layak jalan itu sendiri gitu. Tidak pernah ada angka yang keluar dari BPPT, pasti itu dikejar-kejar sampai kemanapun kami pasti tidak punya wewenang. Tapi ada pada kenyataannya ada ya angka yang keluar. Angka itu dari mana Pak berarti? Ya itu angka kan yang menyampaikan bahwa ini sudah layak jalan atau belum itu Kementerian Perhubungan gitu kan. Dan ini juga saya setuju dengan Pak Didik tadi, kita jangan terlalu memblow up dulu mobil SMK ini supaya kita bisa pelan-pelan ya, misalnya nanti tadi saya katakan trial, misalnya ada perbaikan, setelah diuji lagi ya jangan ini lagi, kalau belum kita perbaiki lagi, kami siap untuk. Artinya dalam kata lain, dengan kata lain tidak perlu diumumkan terlebih dahulu kalau misalnya ternyata tidak memenuhi syarat begitu? Jadi saya kira dari semua sisi ya, saya harapkan dari teman-teman adik-adik SMK juga seperti itu, jangan kita kalau saya katakan kita wise lah untuk mengerjakan. Oke, saya beralih ke Pak Rudi kalau begitu untuk menanggapi Pak Rudi. Oke, monggo. Pak Rudi sepertinya ada keyakinan begitu pada saat kemarin sebelum menuju ke tempat uji emisi bahwa pada saat itu akan lolos begitu ya Pak ya? Ya, kemarin kami punya keyakinan bahwa mobil SMK ini benar-benar bisa lolos uji emisi. Namun demikian, karena semua harus menggunakan standar ambang batas
Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Kami tidak kecewa, tetapi akan berusaha semaksimal mungkin maju terus pantang mundur agar mobil SMK ini lulus uji emisi. Amin. Diamini oleh Pak Dewa ya. Mudah-mudahan katanya seperti itu. Apakah kemudian standar seperti tadi yang juga ya gimana Pak Rudi? Ada yang ingin ditambahkan? Jadi begini, kami sampaikan kepada BTMP maupun BPPT. Kemarin tuh kita sudah ngomong-ngomong bahwa kalau ada kekurangan kita diberitahu dulu setuju. Tetapi kami lebih senang kalau ada pendampingan. Dan pengumuman kemarin itu justru dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan. Jadi kami sudah tahu bahwa BPPT tidak akan mengeluarkan hasil. Nah, sehingga hasil ini kita terima dari Kementerian Perhubungan, Mbak. Jadi harus ada kerjasama yang lebih erat lagi gitu, kurang lebih seperti itu ke depannya ya. Betul. Oke, baik, kalau memang benar-benar didukung begitu dengan catatan seperti itu. Harus didukung begitu ya. Mengenai usulan dari Pak Dewa tadi, apakah misalnya syaratnya ini memang bisa disesuaikan begitu dengan keadaan industri dalam negeri ya, terutama seperti misalnya itu, upaya yang sedang dilakukan oleh anak-anak SMK? Ya, saya kira begini, seperti saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa kita itu sudah tidak bisa hidup sendiri, kita hidup di alam global gitu ya. Apa memungkinkan hal yang seperti itu? Kita jangan mengulangi hal-hal yang pernah terjadi di negara ini tentang mobil nasional juga. Gitu. Jadi itu yang saya katakan tadi, kita harus pinter-pinter bagaimana menyikapi kondisi global saat ini, dan saya kira semua anak bangsa mendukung lah kalau ini ya. Pak Dewa singkat saja sebelum kita harus berarti poinnya sudah jelas ya Mbak ya. Artinya untuk menyelesaikan masalah SMK uji emisi ini sudah tergambar. Ya, perlu kerjasama banyak pihak, semua pihak yang terkait ya. Apalagi sekarang BPPT pun juga sudah bersedia untuk memberikan asistensi ya. Mudah-mudahan kedepannya juga menjadi lebih baik, dan saya berdoa semoga lulus, jangan jadi SMK jadi kayak anak yang nggak lulus ujian terus drop out ya. Baik, jangan seperti itu ya. Masih ada harapan, jangan putus asa dulu begitu ya Pak Dewa. Baiklah, terima kasih sekali lagi telah hadir bersama kami di Metro hari ini, Pak Dewa, Pak Pratowo, dan juga kemudian Prawoto, mohon maaf, dan juga Pak Rudi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan pemirsa, Metro hari ini masih akan terus berlanjut dengan informasi lainnya. Antara lain informasi mengenai kalah 10 gol melawan tim